THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selamat datang di channel ASN Amawa. Untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN baik pusat dan daerah serta pensiunan. Seperti diketahui bahwa pemerintah terus mengelola APBN kebijakan fiskalnya di dalam rangka untuk terus mendukung program-program pembangunan dan untuk menjaga perekonomian. Kebijakan fiskal ini di dalam APBN didesain untuk terus mendukung ekspansi ekonomi dan untuk terus melanjutkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya-upaya termasuk menggunakan APBN fiskal untuk mengendalikan inflasi, terutama komponen pangan, itu juga menjadi penting yang kami akan terus lakukan bersama Bapak Mendagri melalui berbagai program monitoring dari pergerakan harga. Pemerintah juga melalui APBN memberikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat karena APBN merupakan instrumen yang sangat penting dan diandalkan. Ini terutama untuk menjaga daya beli masyarakat. Seperti diketahui bahwa pada tahun 2024 ini, anggaran perlindungan sosial di dalam APBN 2024 mencapai 496,8 triliun rupiah. Ini terdiri dari berbagai program untuk terutama mendukung masyarakat yang paling rentan tapi juga kelas menengah. Program Keluarga Harapan untuk 10 juta penerima manfaat. Asistensi untuk 38.000 anak dan 32,6 ribu lansia dan 58,3 ribu penyandang disabilitas. Itu juga termasuk di dalam program bantuan sosial atau perlindungan sosial. Subsidi bunga KUR bagi 6 juta lebih debitur, itu juga merupakan bagian dari inklusi dan program untuk penguatan perlindungan sosial. Iuran untuk BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, yaitu 96,8 juta masyarakat tidak mampu, yang iuran BPJS-nya dibayar oleh APBN. Pemerintah juga memberikan bantuan sembako untuk 18,8 juta kelompok penerimaan manfaat. Program-program untuk mendukung masyarakat rentan, terutama anak-anaknya yang masih sekolah melalui program Indonesia Pintar bagi 20,8 juta siswa, program Kartu Indonesia Pintar bagi 1,1 juta mahasiswa yang kurang mampu, itu juga termasuk bagian dari perlindungan sosial. Di dalam perlindungan sosial ini termasuk sebetulnya adalah subsidi dalam bentuk BBM dan energi. Ini adalah yang juga dinikmati oleh kelompok menengah sebanyak 19,58 juta kiloliter. Dan dalam beberapa hal pemerintah memberikan bantuan langsung tunai terutama di tingkat desa untuk 2,96 juta kelompok penerima manfaat. Nah, khusus hari ini kita bicara mengenai tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Mungkin untuk memberikan sedikit background pada teman-teman media supaya bisa membandingkan. Karena pada 3 tahun yang lalu kita dihadapkan pada shock yang sangat besar yaitu pandemi COVID. Tahun 2019, sebelum COVID terjadi, THR dan gaji ke-13 itu diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan umum, dan 100% tunjangan kinerja. Itu diberikan untuk tunjangan hari raya, jadi 1 additional plus gaji ke-13. Dengan demikian, ya masyarakat ASN sebetulnya dalam hal ini mendapatkan 15 kali gaji dalam setahun, yaitu 12 plus THR, 14 plus THR plus gaji ke-13. Tahun 2020, di mana terjadi shock yang luar biasa karena pandemi COVID, maka hampir
Hampir seluruh anggaran itu dipotong kecuali untuk kesehatan dan bansos. Nah, salah satunya adalah kebijakan untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2020 itu kemudian dikurangkan menjadi hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tunjangan kinerja tidak diberikan, dan THR pada tahun 2020 itu hanya diberikan bagi para pekerja ASN pelaksana. Pejabat negara tidak mendapatkan, eselon 1 tidak mendapatkan, eselon 2 dan jabatan fungsional utama madya yang setara dengan eselon 1 dan eselon 2 itu tidak mendapatkan THR tahun 2020. Jadi yang diberikan adalah kepada pejabat eselon ketiga atau pelaksana, dan itu pun hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tahun 2021, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi meskipun masih dalam pandemi, maka THR, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 agak dimodifikasi. Tahun 2021 gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan umum, komponennya tetap sama, namun diberikan kepada seluruh, tidak hanya para pelaksana, tapi eselon 1, 2, eselon 3, jabatan fungsional utama dan madya, serta pejabat negara. Tahun 2022, di mana APBN mulai bisa kembali cukup membaik, maka THR dan gaji ke-13 ditingkatkan komponennya, yaitu gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tadi tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, tunjangan umum atau jabatan plus 50% dari tukinnya diberikan. Dan ini diberikan kepada semua, yaitu kepada seluruh ASN, pusat, daerah, termasuk pejabat negara. Untuk 2023 yang lalu, kita masih menggunakan rumusan yang sama, namun penerimanya ditambah, yaitu GAPOK, gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan dan umum, dan 50% tunkin, tunjangan kinerja. Namun kita juga memberikan kepada pekerja, yaitu guru yang bukan ASN ya dalam hal ini, atau ASND, dan TPD, dalam hal ini tunjangan profesi guru diberikan, tunjangan profesi D itu apa ya Pak? Dosen, dosen, dan lupa kalau saya pernah dosen. Dan tunjangan profesor, itu diberikan di 2023. Sehingga ini menggambarkan bahwa APBN yang sudah mulai membaik, kemudian juga mengembalikan fungsi termasuk dalam hal ini mekanisme untuk pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Nah, untuk tahun 2024 ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menpan RB untuk menyampaikan mengenai nanti komponen-komponen yang akan diberikan. Dan nanti saya akan teruskan lagi mengenai kapan waktu pemberiannya. Sebetulnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024, dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Monggo Pak. Baik, maturun Bu Menteri Keuangan, Pak Mendagri, dan para sekjen. Ada kiriman pantun buat Bu Menteri ini. Wah. Pergi ke kebun melihat badak, diberi minum pakai ember. Tidur malam sudah tidak nyenyak lantaran menunggu pengumuman THR.
Dan hari ini Bu Menteri mengumumkan, saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kepastian, bisa tidurnya. Cuman ada pertanyaan, siapa saja yang dapat THR ini? Apakah honorer dapat? Ini banyak pertanyaan. Tadi Bu Menteri telah memberikan pengantar cukup lengkap. Dan ini telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Atas dorongan Ibu Menteri Keuangan, ini lebih cepat saya kira perpresnya, dan kemarin kita tanda tangan tidak lagi di kantor masing-masing, tapi kita tanda tangan di Sesnek sehingga ini bisa kita terima hari ini. Nah, siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K, mereka berhak menerima, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Wakil Menteri, Staf Khusus Lingkungan KL, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, Hakim ad hoc, pimpinan, anggota, dan pegawai non-aparatur sipil negara LNS. Bapak sekalian kami hormati, komponen apa saja yang akan mereka terima bagi pegawai ASN dan bagi pensiunan. Pertama, untuk bagi pegawai ASN, pertama adalah gaji pokok, mereka terima. Yang kedua adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian 100% tunjangan kinerja bagi ASN di KL pemerintah pusat, setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi daerah, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tadi Pak Mendagri sudah nyampaikan di sebelum rapat ini. Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Kami kira ini untuk melengkapi, yang lain tadi telah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Terima kasih. Kembali ya komponen tadi secara lebih lengkap, tolong slide-nya dari Kemenku ya, halaman 5 langsung. Jadi tadi yang telah disampaikan oleh Pak Menpan maupun Pak Mendagri, ini adalah komponen pemberian THR dan gaji ke-13 ya. Komponen yang akan diberikan adalah gaji pokok, tunjangan jabatan /umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok itu adalah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Kemudian 100% tunjangan kinerja untuk ASN pusat atau dengan nama lain kalau untuk ASN daerah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan. Dan 100% untuk tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan tambahan penghasilan guru, tamsil guru. Nah, komponen untuk pensiun dalam hal ini atau penerima pensiun untuk THR dan gaji ke-13 adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk kami sampaikan pada teman-teman media ya, ini karena sudah ada kenaikan gaji 8%, ini berarti THR-nya ya naik juga 8%, karena sudah menggunakan kenaikan untuk pensiun naik 12%, juga sudah naik 12%. Tadi telah disampaikan bahwa pembayaran dari THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah paling cepat tetap haknya diberikan. Untuk gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2024 dan kalau belum dibayarkan pada Juni dapat dibayarkan sesudah bulan Juni.
Nah, ketentuannya ini ya, THR dan G13, gaji ke-13 itu adalah menggunakan komponen penghasilan pada bulan Maret di 2024. Kalau untuk gaji ke-13, komponen penghasilannya adalah yang diterima bulan Mei. Jadi pamannya ada yang mereka naik pangkat pada bulan Maret dan pada bulan Maret mereka sudah naik tinggi, ya di situ yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan Maret untuk THR. Untuk gaji ke-13, apa yang diterima bulan Mei, itulah yang juga akan diterima sebagai gaji ke-13. Untuk THR gaji ke-13 ini tidak kena potongan iuran dan untuk PPh-nya ditanggung pemerintah dalam hal ini. Nah, sekarang dari sisi anggarannya, karena tadi sudah ada juga kenaikan halaman 6, ini untuk memberikan perbandingan tahun lalu karena hanya 50% tukin termasuk TPG dan TP dosen dan tamsil guru. Total untuk THR tahun lalu itu untuk aparatur negara 11,7 triliun, gaji pokok itu 7,9, tunjangan kinerja ASN pusat itu 3,3 karena hanya 50%-nya, dan pensiunan 9,8 triliun. Sehingga total dari APBN adalah 21,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk daerah, aparatur daerah, tadi dari mulai pejabat hingga ASN daerah itu 15,3 triliun, tunjangan profesi guru dari ASN daerah itu 2,1, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah itu sebesar 70 miliar. Sehingga total dari APBD termasuk dalam hal ini nanti yang berasal dari DAU itu adalah 17,4 triliun. Sehingga total yang dibayarkan tahun lalu untuk THR adalah 38,8 triliun rupiah. Untuk 2024 ini, untuk ASN naik 11,7 menjadi 18 triliun karena tadi ada kenaikan gaji, yaitu gaji pokok dari 7,9 menjadi 8,4. Kemudian komponen tunjangan kinerjanya itu 100%, kalau tahun lalu hanya 50%, sehingga total untuk tukin ASN pusat tuh 6,82 triliun. Dan untuk pensiunan, karena ada kenaikan pensiun tahun 2024 ini, maka ada kenaikan untuk THR-nya dari 9,8 tahun 2023 menjadi 11,65. Untuk belum, Mas. Iya, iseng banget ini. Iya, terus. Belum tabelnya, iya. Iya. Ya, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Untuk APBD yang 2024 tadi ya, untuk perbandingannya dibanding 2023, untuk aparatur daerah kalau tahun lalu 15,3 ini 16,7, tunjangan profesi gurunya dari 2,1 menjadi 2,3, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah dari 0,07 ke 0,04. Ini tadi untuk daerah itu tadi untuk tukin komponennya tergantung dari kapasitas fiskal daerah yang sampai disampaikan oleh Pak Mendagri. Sehingga total untuk APBD dalam THR adalah 19 triliun. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu ke depan, mulai 2 minggu ke depan. Untuk gaji ke-13, komponennya dibandingkan tahun 2023 adalah pada slide ini, totalnya 38,8 triliun sama tahun 2023. Tahun ini akan naik menjadi 50,8, di mana yang pusat naik dari 21,4 menjadi 29,7 triliun rupiah. Ini karena untuk tunjangan kinerjanya tadi 100% dan ada kenaikan gaji pokok terutama untuk ASN pusat dan daerah. Untuk yang daerah tadi dari 17,4 tahun lalu triliun rupiah menjadi 21,1 triliun rupiah.
Sehingga total yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun rupiah. Ini yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli. Saya juga berharap untuk para ASN ya kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri untuk mendorong ekonomi lokal supaya ini benar-benar bermanfaat. Tadi telah disampaikan ya bahwa untuk THR, PN dan gaji ke-13 itu dalam hal ini komponennya dan siapa-siapa penerimanya sudah disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan, jadi saya tidak ulang kembali. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung. Tanggal 13 Maret itu PP 14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini yang sedang kita proses hari ini. Tanggal 18 Maret akan dilakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR oleh satuan-satuan kerja. Jadi Satker nanti yang akan membayarkan itu, mereka akan lihat berapa komponen gaji di dalam masing-masing Satker itu. Dan itu nanti akan direkonsiliasi 19 Maret Satker tersebut mengajukan tagihan untuk Taspen dan Asabri maksudnya, kalau tadi Satker itu yang masih ASN aktif, untuk 19 Maret itu untuk para pensiunan baik ASN TNI Polri yaitu Taspen dan Asabri. Itu mengajukannya tanggal 19 Maret. Tanggal 21 Maret kami akan mentransfer dananya ke Taspen dan Asabri dan tanggal 22 Maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana serta transfer ke rekening pensiunan. Jadi mulai tanggal 22, tadi kan paling cepat 10 hari sebelum THR dan penyaluran THR kemudian dimulai sesudah kita mendapatkan atau menerima pengajuan perintah membayar dan penerbitan pencairan dana. Ini adalah bagian dari pemerintah untuk menyampaikan juga terima kasih kepada para ASN, TNI, Polri yang selama ini telah bekerja untuk terus menjalankan program-program pemerintah dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Saya berharap tentu dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia. Saya ingin menekankan apa yang disampaikan Pak Mendagri sekali lagi bahwa untuk APBD pemerintah pusat juga sudah mentransfer DAU dana alokasi umum tahun 2024 itu dengan memperhitungkan akan adanya belanja pegawai daerah untuk THR dan gaji ke-13. Jadi dalam hal ini DAU-nya pemerintah daerah itu sudah dimasukkan komponen untuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Di dalamnya, dalam hal ini, alokasi DAU dan gaji dan tunjangan melekat ASND yang sebesar 250,8 triliun, itu di situ sudah ada termasuk komponen untuk THR dan gaji ke-13, yaitu sebesar 35,3 triliun rupiah. Ini yang di dalam tabel ini terlihat kebutuhan THR adalah 16,7 triliun, gitu ya, termasuk untuk ASN daerah, PNSD dan P3K, dan P3K daerah yang diangkat tahun 2023 ada tambahan, dan formasi P3K daerah yang akan diangkat di tahun 2024 ini, sehingga pada saat 2024 nanti bulan Maret ini mereka sudah diperhitungkan. Total dari ASND, P3K, dan formasi P3K daerah tahun 2024 yang baru adalah 4.014.548 ASND. Itu yang menerima THR gaji ke-13.
Tadi kebutuhan totalnya 16,7 triliun untuk THR dan gaji ke-13-nya 18,628 triliun rupiah. 18,628. Jadi total kebutuhan untuk THR dan gaji ke-13 di dalam APBD adalah 35,334 triliun. Ini sudah dimasukkan dalam transfer kami ke dalam DAU, yaitu dalam bentuk block grant maupun DAU yang kita earmark untuk penggajian P3K. Sehingga tidak dipakai untuk yang lain. Jadi memang itu masuk di dalam komponen DAU. Untuk tukin yang tadi disampaikan oleh Pak Mendagri, yang tadi tergantung dari kapasitas fiskal dari masing-masing daerah, estimasi kami adalah jumlah perkiraan komponen dari TPG dan tamsil, ini yang akan masuk dalam penerima THR dan gaji ke-13, akan mencapai 4,7 triliun, halaman 14. Ini adalah 2,3 triliun, 2,3 triliun untuk, next-nya lagi mas, halamannya nggak sama dengan, ya 15. Jadi untuk THR-nya 2,319 triliun dan untuk gaji ke-13 2,44 triliun. Ini adalah 100% tunjangan profesi guru dan tamsil 1 bulan bagi para guru penerimanya. Guru penerimanya itu ada 563.445 untuk guru yang menerima TPG, tunjangan profesi guru, dan 182.579.000 penerima tamsil, sehingga total dari guru penerima adalah 746.024 dengan total anggaran 2,319 triliun untuk THR dan 2,443 triliun untuk gaji ke-13, sehingga totalnya adalah 4,762 triliun rupiah. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Jadi total untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer, dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD. Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing Pemda seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri. Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan tamsil itu mencapai 4,76 triliun. Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024. Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini, kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman wartawan, terima kasih atas kehadirannya.